Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021. Oke, kita akan bahas soal hari keempat teman-teman ya. Di sini Saintek dan Sosum karena kita bahasnya adalah TPS teman-teman. Selasa 15 April 2021. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke pembahasannya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, silakan teman-teman like dulu video ini sebagai tanda absen ya teman-teman dalam pembelajaran kali ini. Dan semoga teman-teman yang like video ini bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita ke nomor 1. Oke, teman-teman di sini seperti biasa soalnya adalah fungsi terdefinisi. Jadi ini tuh teman-teman tinggal ngikutin aja dari definisi yang sudah diberikan. Misalnya katanya M plus minus N itu artinya M kuadrat min N per X tambah Y. Oh, kok X tambah Y? Nah, ini harusnya M tambah N ya. Kita ganti aja gak apa ya. Nah, ini tipe teman-teman. Jadi dia itu artinya M plus minus N, dia itu M kuadrat min N per M tambah N. Paham ya? Jika M plus minus 5 adalah 2, maka nilai M-nya berapa gitu kan. Nah, oke. Kita tinggal ngikutin aja, tulis lagi ya. Kalau di sini nggak jelas, tulis lagi M plus minus N itu akan menghasilkan M kuadrat min N per M tambah N. Oke. Karena dia ada M plus minus 5, berarti dia itu berapa? Berarti M kuadrat min berapa? Min 5 per M-nya tetap, N-nya ganti 5. Oke. Dia itu akan sama dengan apa? M plus minus 5-nya adalah 2. Ya udah 2 akan sama dengan M kuadrat min 5 per M plus 5. Oke. Kali silang dong. Nah, berarti dapat M plus 5 ketemu 2. Berarti dapat 2M ditambah 10. Sama dengan M kuadrat dikurangi 5. Paham ya? Ini kita bentuk apa nih? M kuadratnya pertahankan, min 5-nya pertahankan, 2M-nya pindah ke kiri, ke kanan jadi min 2M, 10-nya jadi min 10 sama dengan 0. Paham ya? Berarti M kuadrat ini min 2M, terus di sini min 5 min 10 itu adalah min 15 sama dengan 0. Oke? Kita tinggal faktorkan teman-teman semua. Berarti di sini M, di sini M. Bilangan berapa sih? Berapa kali berapa yang kalau dikali hasilnya minus 15, kalau jumlah hasilnya 2. Berarti tentu 5 sama 3. Biar dapat negatif 2, negatifnya yang gede. Ini positif. Sehingga nilai M-nya adalah negatif 3 atau M-nya adalah 5. Teman-teman semua ya. Nah, di sini ada nggak jawabannya? Awas hati-hati, teman-teman jangan jawab A. Kenapa? Karena di sini untuk semua bilangan real positif ya. Real positif itu yang mana? Ini kan negatif 3 berarti tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah 5 doang. Sehingga jawabannya adalah E teman-teman semua ya. Oke, next ke nomor 2. Nah, ini tentang dimensi 3 teman-teman. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik M berada di CG. Maka kalau P-nya 6, Q-nya jarak A ke M, maka hubungannya gimana gitu kan maksudnya. Berarti kita tinggal gambar aja teman-teman. Ada sebuah kubus. Dia itu oke, ini jangan gini ya kubusnya. Oke, dia ke sini. Nah, set terus set gitu teman ya. Seperti biasa A B C D, kemudian E F GH gitu kan. Nah, katanya panjang rusuknya 4. Oke, kita ikutin aja. Titik M berada di CG. M di CG mana CG? CG. Oke, CG itu di sini ya. Nah, pokoknya titiknya ada di sini deh. Dia nggak tahu apakah di tengah-tengah atau di mana. Pokoknya ada di antara ini. Di ruas garis CG. Terus jarak A ke M. Nah, jarak A ke M-nya berapa sih gitu kan? Kita gak tahu ini titiknya M-nya di mana gitu kan. Bisa aja di sini, bisa di sini. Pokoknya M-nya ada di sini, di CG. Nah, berarti kita gak bisa nerka-nerka ya. Kalau yang kita bisa itu adalah
Cari jarak terpanjang dan jarak terpendek, atau kita bilang jarak maksimum dan jarak minimum. Kalau misalnya kita ke C itu jarak apa? Jarak minimum ya teman-teman. Nah, A ke C itu jarak minimum. Berapa jarak minimumnya? 4 ya. Kalau di sini diagonal sisi berarti 4 akar 2. Oke. Langsung aja kan. Kalau ada A akar 2. Nah, jarak maksimumnya itu A ke G. Nah, itu yang dinamakan jarak maksimum. Berarti A ke G itu maksimum ya. Dan A ke C itu adalah minimum. Berarti dia itu berapa? Diagonal ruang. Berarti A akar 3. A-nya adalah 4 akar 3. Langsung aja berarti di sini. 4 akar 3 di sini adalah 4 akar 2. Oke ya. Nah, berarti si M itu ya, jarak A ke M itu berarti di antara gini. Tulisnya ini jarak ya. Jaraknya berarti di antara yang gedenya adalah 4 akar 3, terus di sini 4 akar 2. Tetapi P-nya adalah 6. Nah, apakah kita bisa menentukan nih teman-teman? Kalau dalam bentuk akar misalnya nggak kelihatan, kuadratin deh. Berarti semuanya kuadratin, jarak kuadrat akan sama dengan 4 kuadrat 16. 16 kali 3 berarti 8, 48, oke. Terus yang di sini 4 kuadrat 16, 16 kali 2 berapa? 32. Tetapi ini kan yang Q ya. Yang P-nya kita kuadratin juga dong, 6 kuadrat 36, oke. Nah, dari sini teman-teman ada berapa jawaban nih? Kalau Q-nya kita ambil 32 ya, dia akan kalau 32, kalau Q-nya ya, dia akan menjadi Q lebih kecil daripada P. Oke. Tetapi kalau kita ngambil Q-nya adalah 48, dia akan menjadi Q-nya lebih besar daripada P. Karena ada dua jawaban, kita ambil yang D. Informasi tidak cukup untuk memutuskan gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini akar-akar persamaan 2x kuadrat tambah 2px dikurangi q kuadrat sama dengan 0 adalah p dan q. Maka p kali q-nya berapa? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau 1 itu p-nya sama dengan 2, kalau 2 itu adalah q-nya sama dengan 2. Nah, oke teman-teman, apakah pernyataan 1 cukup untuk menjawab p kali q? Oke ya. Di sini kalau kita punya persamaan kuadrat ya, ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0, misalnya akar-akarnya alfa dan beta, kita punya alfa dikali betanya itu adalah c per a teman-teman ya. Oke. Udah, ini yang kita punya, berarti c per a. Nah, berarti dari p sama dengan 2, berarti kan hanya mengisi ini tuh. Jadi kalau yang 1 p sama dengan 2, kita punyanya 2x kuadrat ditambah 2px. Oh, p-nya kita masukin 2 karena p-nya sama dengan 2 ya. X min q kuadrat itu sama dengan 0. Berarti p dikali q-nya adalah masih tetap q kuadrat per berapa? Per 2 ya teman-teman. Nah, per 2 gitu. Jadi apakah di sini kita mengetahui gitu kalau p-nya 2 itu akan memenuhi gitu teman-teman ya. Di sini bisa nggak kira-kira? P di sini itu adalah kalau kita substitusikan ke dalam nilai ini ya, 2. Di sini kan masih bisa nih. Ya. Nah, berarti dia itu 4 ya, atau 2q sama dengan q kuadrat. Dan dia itu sama dengan 2-nya kaliin aja langsung ya. Jadi 4. Nah, berarti nilai q-nya adalah berapa? Q-nya adalah 4 teman-teman, karena di sini q-nya pindah ke bawah. Oke, q-nya 4, p-nya 2. Berarti bisa nggak p kali q? Bisa ya. Jadi p kali q-nya adalah 8. Oke. Bisa nih, cukup. Tapi kalau yang 2 cukup nggak? Yang 2 apalagi gitu kan? Kalau yang 2 itu adalah q-nya sama dengan 2. Masukin 2. 2 kuadrat 4. Nah, berarti kita punya, kalau yang 2 itu q sama dengan 2. Berarti 2x kuadrat ditambah 2px
dikurangi 2 kuadrat yaitu 4. Maka P dikali Q-nya adalah min, gak min ya, C per A. C-nya berapa? C-nya adalah min 4 per 2. Itu jawabannya adalah minus 2 gitu ya teman-teman. Jadi di sini bisa memenuhi semua teman-teman. Jawabannya adalah D ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup gitu. Oke. Next, nomor 4. Misalkan X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan 2X ditambah 5Y ditambah Z sama dengan 23. Oke. Apakah X lebih besar dari Y? Nah, dia nanyanya apakah X lebih besar dari Y? Ya atau tidak gitu kan. Jawabannya kan perlu ya atau tidak. Kalau dia jawab ya, ya menjawab. Kalau jawab tidak, juga menjawab gitu. Oke. Yang pernyataan pertama itu adalah X tambah Y-nya 8. Ini pernyataan pertama. Di sini kita gak bisa menentukan nilai X apakah lebih besar dari Y karena kita masih tidak tahu nilai Z-nya teman-teman ya. Nah, karena di sini masih ada Z-nya. Jadi kita gak bisa menentukan. Oke, berarti tidak cukup. Oke, kita yang kedua. Yang kedua itu adalah ketika Z-nya sama dengan negatif 2. Oke. Kalau Z-nya sama dengan negatif 2, berarti kita punya 2X ditambah 5Y. Negatif 2 kan Z-nya sama dengan 23. Berarti 2X ditambah 5Y itu sama dengan 25. Dari sini juga kita gak tahu nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Sehingga dia tidak cukup juga. Tidak cukup. Nah, kalau pernyataan 1 gak cukup, pernyataan 2 gak cukup, ya udah kita gabung gitu kan. Nah, oke, kita gabung nih. Kita punya informasi X tambah Y sama dengan 8. Kita juga punya informasi 2X ditambah 5Y sama dengan 25. Nah, biar sama, kita ini kali 2 semua nih. Berarti 2X ya. Ditambah 2Y sama dengan 16. Nah, ini tambah. Karena dia sama, kita kurangi. Coret-coret. Nah, 2 dikurangi 5, negatif 3Y sama dengan 16 dikurangi 25 adalah negatif 9. Maka Y-nya adalah 3. Oke, paham ya? Nah, di sini kita punya Y-nya adalah 3. Berarti nilai X-nya berapa nih? Masukin aja ke X tambah Y sama dengan 8. X tambah 3 sama dengan 8. Maka X-nya adalah 5 gitu. Sehingga di sini dapat menentukan bahwa X lebih besar daripada Y. Yaitu jawabannya iya. Sehingga jawabannya adalah C teman-teman ya. Kalau digabung itu C, ingat. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 pernyataan aja gak cukup. Oke. Nomor 5. Waduh, ini teman-teman, ini sedikit lama deh kayaknya. Karena kita harus menyocokkan satu persatu. Tapi kita coba dulu. Karena limit X mendekati 3 dari ini, kita masukin aja 3-nya kan. Jadi langsung ya kita bisa tulis 3M ditambah 6 per 3N dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Kali silang 3M ditambah 6 sama dengan masukin negatif 6N negatif atau positif 6. Paham sampai sini ya? Coret-coret gitu. Jadi 3M itu sama dengan negatif 6N. Oke? Perkecil boleh. Kedua ruas kita bagi dengan 3. Berarti M sama dengan berapa? 6 dibagi 3, 2. Negatif 2N. Kalau kita pindahkan jadi M sama M tambah N sama dengan 0. Oke? Nah, dari sini apa yang udah benar? Pinter ya, yang 2 udah pasti benar. Karena dia ini udah bentuknya sama. Oke. Kita akan coba masukin 1, 2, 1, 3, 4 sih sebenarnya. Karena 2 udah pasti benar. Tapi kita masukin dulu nih. Ini kan himpunannya P dan Q-nya. Ini bukan P dan Q, cuy. Oke, ini M, N. Itu adalah himpunannya ini. Kita masukin ketika ini kita buatnya M sama dengan min 2N aja kali ya. Karena biar enak.
Nah, kita gak bisa menentukan M sama dengan berapa. Yang kita bisa adalah N. Sebenarnya bisa, tapi kan nanti per-peran gitu kan. Kalau N dulu mah enak. Misalnya N-nya negatif 1. Nah, kalau N-nya negatif 1 berarti M-nya berapa dong? 2 teman-teman ya. Nah, M2 apakah masih tersedia? Masih gitu. Oke. Kita tulis lagi kali ya. Yang N-nya berapa gitu. N-nya 0 deh. Berarti dapat M-nya berapa? M-nya 0 juga. Masih ada, masih ada. Oke, kalau N-nya sama dengan 1. M-nya berapa? M-nya negatif 2. Apakah ada negatif 2? Tidak ada ya. Jadi ini kita coret. Berarti yang kita punya itu hanya ini doang, teman-teman. Yang ini doang. Negatif 1 sama 2 sama 0,0. Yang 2 perlu dicoba, gak perlu. Orang 1 aja gak memenuhi, apalagi 2 gitu, apalagi 3, apalagi 100. Nah, kita hanya punya ini doang nih. Kita masukin ke dalam soal. Yang pertama itu M dikurangi N. Misalnya N-nya negatif 1 berarti plus 1. M-nya adalah 2. Apakah 2 tambah 1 adalah 3? Ya benar 3. 3 itu apa? Apakah di antara ini? Salah teman-teman ya, tidak ada. Nah berarti pernyataan 1 salah. Ya udah gak usah dicek lagi menggunakan ini gitu. Yang nomor 3 aja deh. Nomor 3 M kali N anggota ini. Coba kaliin, M-nya adalah 2 ya. N-nya adalah negatif 1. Apakah ini kan negatif 2? Apakah dia anggota ini? Masih ada anggota ya. Oke, dia masih kita benarkan. Tapi kalau kita cek yang pakai 0, masih benar gak? 0, apakah masih anggota ini ya? 0 kali 0 kan? Benar sama dengan 0, berarti dia masih anggota ini. Berarti udah benar nih nomor 3. Udah pasti benar. 1, 3 udah benar. Nomor 4, kita benar gak nih nomor 4? Nomor 4 itu adalah M ditambah N lebih dari sama dengan M kali N. Oke, kita coba misalnya negatif 1 ya. Itunya 2. M ya, berarti apakah lebih dari 2 kali min 1 gitu. Ini kan min 2, ini 2 dikurangi 1 kan 1. Apakah 1 lebih besar daripada negatif 2? Benar dong. Oke, memenuhi. Yang keduanya, kalau masih masukkan 0, 0 tambah 0, apakah lebih dari sama dengan 0 kali 0? 0 lebih dari sama dengan 0. Benar ya? Karena ada masih sama dengannya, berarti 0-nya masuk. Benar juga dong. Berarti yang benar adalah 2, 3, 4 sehingga jawabannya adalah D. Gitu teman-teman ya. Oke, nomor 5 nih teman-teman. Perbandingan berbalik nilai ya. Sebuah pekerjaan direncanakan selesai dalam waktu 24 hari jika dikerjakan oleh 15 pekerja. Karena suatu hal, setelah pekerjaan tersebut berjalan 8 hari, pekerjaan tersebut dihentikan 6 hari. P adalah tambahan waktu agar tepat waktu, Q adalah 10. Oke, kita bisa gunakan gini teman-teman. Ada orang atau pekerja, ada waktu. Orangnya 15, waktunya 24 hari. Itu targetnya kan. Nah, atau waktu dulu boleh sih sebenarnya. Biar lebih enak ya. Waktu itu di kiri sih kalau saya. Bebas sebenarnya. Coba ini waktu, ini orang. Orangnya gini. Nah. Waktunya adalah 24 hari. Pekerjanya adalah 15. Lihat teman-teman. Setelah pekerjaan tersebut berjalan 8 hari. Berarti udah beres 8 hari nih. Tinggal dikurangi 8 berapa? Pinter banget. Berapa dong? 6? 16 hari lagi gitu kan. Nah 16 hari lagi ya masih tetap masih 15 orang gitu kan. Nah terus ketika udah selesai 8 hari pekerjaan tersebut dihentikan 6 hari. Berarti kurangi 6. Berapa tuh? 10. Nah 10 hari ini untuk berapa orang gitu. Jadi kita fokusnya ke sini aja. Karena dia udah diketahui berbalik nilai, kita kasih per aja nih. 16 per 10 sama dengan, karena berbalik nilai, harusnya kan 15 per X. Jadi X per 15 gitu ya. Sehingga nilai X-nya adalah 16 per 10 dikali 15.
Coret dibagi 5 dapat 3, bagi 5 dapat 2. Sehingga di sini nilai X-nya adalah berapa? 2-nya dicoret dengan 16 dapat 8. 8 kali 3 adalah 24. Oke. X24 itu bukan hasilnya. Ini kan untuk sisanya gitu kan. Berarti kita perlu berapa orang lagi nih? Karena dia 15 orang ya awalnya. Dan kita butuh 24 untuk selesai tepat waktu. Berarti kita punya berapa tambahan? Bagus sekali, tinggal dikurangi aja ya. Berapa tuh? 9 bukan? Pinter ya 9. Jadi 9 orang lah untuk menambahkan agar pekerjaan tersebut tepat waktu. Karena P-nya adalah 9 dan Q-nya adalah 10, jadi jawabannya adalah P lebih kecil daripada Q, B. Oke, kita ke nomor 6. Nah, ini persamaan kuadrat teman-teman. Fx-nya itu, terus fx kuadratnya sama dengan 5fx tambah 2, mempunyai akar-akar alfa dan beta. Manakah hubungan P dan Q? P-nya adalah 2 alfa ditambah 2 beta, Q-nya adalah 11. Oke? Langsung masukin aja kali ya. Ini kan fx kuadrat, berarti kita punya 2x min 3 dikuadratkan. Ya kan sama dengan 5 kali fx-nya adalah 2x min 3 ditambah 2. Paham ya sampai sini ya? Kerjakan. 4x kuadrat dikurangi 2 kali 2 kali min 3 berarti negatif 4. 12 ditambah 9. Jangan lupa ini pakai x. Sama dengan 10x negatif 15 ditambah 2. Pindahin ke kiri semua. 4x kuadrat min. Ketemu min 10 berarti min 22x. 9 ketemu positif 15 berarti 24. Ketemu negatif 2 berarti 22 akan sama dengan 0. Karena dia mintanya 2 alfa 2 beta ya, tambah. Ini bisa perkecil dulu sih sebenarnya. Bagi 2, kedua ruas kita bagi 2, berarti 2x kuadrat min 11x plus 11 sama dengan 0. 2 alfa ditambah beta, 2 beta maksudnya, ini kan alfa beta ya. Artinya dia itu 2 dalam kurung alfa ditambah beta. Nah, berarti 2 alfa ditambah betanya apa? Min dari ini. Min dari min 11 per 2. Ini kita coret, min ketemu min jadi positif. Sehingga jawabannya adalah P sama dengan Q. Oke? Lanjut nomor 7 teman-teman ya. Hubungan P dan Q. Enggak, ini bukan hubungan P dan Q ya. Ini itu adalah matriks. Sifat asosiatif. Oke? Diketahui matriks seperti itu. Nilai 2x min y-nya berapa? Oke, kaliin dulu aja kali ya. 5 kali 3, 15. Di 3x, ini 3y, ini 11. Oke. Kita jumlahkan dengan negatif 6, x min 4, 3 min y min 7. Akan sama dengan 9, 8, 13, 5. Oke. 15 ditambah negatif 6 berarti 9. 3x ditambah ini berapa dong? 4x dikurangi 4. Ini ditambah dapat 3y dikurangi y 2y ditambah 3. 12 dikurangi 7 adalah 5. Nah, di sini teman-teman lihat ya. 9, 8, 13, 5. Nah, yang bersesuaiannya itu pasti sama. 9 sama dengan 9. 5 sama dengan 5. Otomatis 4x min 4 harus sama dengan 8. Begitupun yang 2y ditambah 3 harus sama dengan 13. Kita tulis 4x min 4 sama dengan 8, maka 4x sama dengan 12 dan x-nya adalah 3. Oke. Kemudian 2y ditambah 3 sama dengan 13, maka 2y-nya sama dengan 10. Dari mana 10? 13 kurangi 3. Jadi y-nya adalah 5.
Oke. Nah, kalau X-nya 3, Y-nya 5, kita punya 2X min Y. 2 kali X-nya 3 dikurangi 5, berarti jawabannya 6 dikurangi 5, yaitu 1. Gitu, teman-teman ya. C. Oke, kita akan ke nomor 8, teman-teman semua ya. Nah, gimana caranya nomor 8? Di sini itu adalah barisan aritmatika ya teman-teman. 7, 15, 23. Yang pertama, jumlah 7 bilangan pertama selalu kelipatan 7. Selisih U10 dan U14 adalah 40. Jumlah 10 suku pertama berurutan adalah ganjil. Jumlah 3 suku pertama ada yang sama dengan bilangan lain. Pernyataan yang benar adalah 1, 2, 3 atau 1, 3 atau 2, 4 atau 4 atau 1, 2, 3, 4. Yang jelas kita punya bedanya berapa nih? 8 ya. Karena aritmatika harus konstan nih bedanya. Oke, kita punya bedanya 8. A-nya 7. Jumlah suku bilangan pertama selalu kelipatan 7. Berarti S7. S7 itu adalah, langsung aja ya, 7 per 2. Atun A ditambah U7 gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung, saya hapus lagi deh. Jadi gini teman-teman ya, rumus suku ke N itu adalah Sn yang sama dengan N per 2 ditambah A ditambah UN. Jadi Atun kalau saya palinnya. Jadi S7 sama dengan 7 per 2 A ditambah U7. Nah, U7 berapa? Kita udah pasti bisa. U7 adalah langsung di otaknya langsung A ditambah 6B. Jadi kalau U10 A ditambah 9B gitu. A-nya kita punya 7 ditambah 6 kali bedanya 8. Berarti 7 ditambah 48 yaitu 55. Oke. Masukin deh di sini 7 per 2. A-nya adalah 7 ditambah 55. Nah, berarti di sini 7 per 2. 7 ditambah 55 itu adalah 60 berapa? 62. Berarti kita punya coret-coret 31 ya. 7 dikali 31 yaitu 7 21. 21 7. Nah, karena dia nanyanya apakah dia kelipatan 7? Ya iya gitu kan. Karena dia 7 gitu. Udah pastikan. Nah, berarti pernyataan satu benar. Satu benar berarti kita ini coret sih sebenarnya ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal cek nomor 2 sih. Kalau misalnya nomor 2-nya benar, udah pasti yang A ya. Tapi kita coba cek semua aja kali ya. Karena kan kita lagi belajar, kita cek semua. Nomor 2. Ini nomor 1 ya. Selisih U10 dengan U14 adalah 40. U10 dengan U14. Selisih itu kan yang besar dikurangi yang kecil. Berarti U14 dulu. U14 dikurangi U10 harus sama dengan 40. U14 langsung di otak. Pinter A tambah 13B. U10 pinter A ditambah 9B. Akan sama dengan 4. Tapi ingat teman-teman, karena dia dikurangi harus di dalam kurungin gitu ya. A ditambah 13B dikurangi A dikurangi 9B sama dengan 40. A-nya kita coret. Di sini berapa? 13 dikurangi 9 itu adalah 4B. B-nya itu adalah 8 sama dengan 40. Berarti 48, 48 sih 32 ya. 4 kali 8, 32. Apakah sama dengan 40? No gitu kan jawabannya. Nah berarti ini salah nih. Karena emang udah pasti salah sih. Kalau dia salah, saya curiga jawabannya B. Karena 4 nanti udah pasangannya sama 2. Tapi kita coba yang ketiga. Yang ketiga ya. Jumlah 10 suku pertama berurutan adalah ganjil. Lihat. Karena dia 7, 15, 23 ditambah 8 lagi dapat 31. Tambah 8 lagi dapat berapa? Dapat 39. Dia kan ganjil semua nih. Pasti ganjil semua nih teman-teman. Sehingga walaupun dia 10
Jumlah 10 suku pertama berurutan adalah ganjil. Dijumlahin semua kan pasti ganjil semua dong. Karena nanti ganjil tambah ganjil, ganjil gak? Bentar, oke. Kita pause dulu ya. Oke teman-teman, di sini saya ralat ya, yang ininya jangan ganjil deh, ini genap aja. Biar ada jawabannya ya. Jadi jumlah 10 suku pertama berurutan adalah genap. Bener gak? Pasti benar. Karena dia kan ganjil ya, 15, 23, 39. Nah dari sini ke sini kan genap ya, belakang yang kedua. Di sini juga belakang yang kedua. Pasti di sana genap semua. Nanti genap ditambah genap, dia pasti genap gitu. Jadi yang 3 itu benar teman-teman ya, gitu aja ya, biar teman-teman tidak bingung gitu kan. Nah yang 4 otomatis salah. Kenapa? Karena jumlah 3 suku pertama ada yang sama dengan bilangan lain. Suku pertama jumlahnya berapa sih? Di sini jumlahin aja nih, 30 ditambah 15 berarti 45. Nah apakah nanti ketemu 45? Bener nggak 45? Bentar dulu, ini adalah 30 ya. Iya 45 ketemu nggak? Coba ketemu nggak? Tadi 39 ditambah 8 adalah 47. Jadi nggak bakal ketemu 45. Jadi salah. Jawabannya apa? B. Gitu teman-teman ya. Lanjut nomor 9. Nah di sini ada logaritma teman-teman. 2 log X pangkat 3 sama dengan 3 tambah 2 log 2X. Seperti biasa kita punya 2 log X pangkat 3 yang sama dengan 3 itu artinya apa sih? Kalau 3 itu kalau misal mau 2 log biar sama ya. 2 log 2 pangkat 3 ya enggak? Karena 3-nya ini coret. Nah ditambah 2 log 2X. Nah ada sebuah sifat ya teman-teman semua. Dia itu kalau dijumlah jadi kali 2 pangkat 3 kali 2X. Oke. 2 lognya coret, tinggal X pangkat 3-nya sama dengan 8 kali 2, 16X. Oke, pindahin ke sini. X pangkat 3 min 16X akan sama dengan 0. Ada X, keluarin. X keluar, dapat X kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, ini juga bisa kita ini ya, pecah lagi. Berarti X-nya adalah X dikali X plus 4. X min 4, oke, sama dengan 0. Paham ya ini ya? Perubahan dari kuadrat, selisih kuadrat. Kita punya X sama dengan 0, atau X sama dengan negatif 4, atau X sama dengan 4. Nah, apakah pernyataan yang benarnya ada 3? Tidak, teman-teman ya. Karena X0 itu tidak memenuhi. Kenapa? Karena kalau X-nya 0, nih logaritma, saya kasih tahu dulu. A log B itu A-nya itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Si B juga harus lebih dari 0. Coba kita cek dulu, kalau X-nya 0, dia pasti 0 ya. Jadi nggak lebih dari 0, salah. X-nya negatif 4. Masukin negatif 4 dipangkatkan ganjil itu pasti negatif. Salah juga nih. Tidak memenuhi maksudnya. Nah kalau X-nya 4 pasti positif. Ini 4 pasti positif. Berarti jawabannya adalah X sama dengan 4 doang yang memenuhi. Sehingga kita punya jawaban adalah B. Pernyataan yang benar ada 1, yaitu 4 doang. Oke? Lanjut terakhir teman-teman. Ya Allah, ini sudah selesai teman-teman ya. Berapa menit di sini? Kita langsung aja ya. Peningkatan hasil panen buah hari berkisar 0,05 ton sampai dengan 0,08 ton. Hari ini hasil panen buah adalah 2 ton. Nah, P-nya adalah 3, Q-nya adalah hasil panen buah 10 hari yang akan datang. Oke. Jadi saya kasih tahu dulu, ini kan berkisar ya, atau di antara. Dia itu kan tadinya 0,05 ton sampai dengan 0,08 ton. Ini di antara ya. Q itu hasil panen buah 10 hari yang akan datang. Berarti kalau ini kan per hari ya. Ini per hari nih. Per hari. Berarti kalau 10 hari kali 10 aja ya.
Kali 10 berarti dapat 0,5 ton. Kali 10 dapat 0,8 ton. Nah, ini kita kali 10 ya. Karena 10 hari. Nah, hari ini dia hasilnya adalah 2 ton. Jadi nanti tinggal tambah 2 aja. Ini juga tambah 2. Berapa dong jadinya? 2,5 ton. Terus ini 2,8 ton. Nah, berarti di antara ya, ini itu hasilnya, dia di antara ini. Sedangkan P-nya adalah 3, maksud 3 ini 3 ton ya. Ini juga Q-nya ton. Nah, dia pasti P selalu lebih besar daripada Q enggak? Pasti selalu, karena dia itu di antara ini nih, tidak melebihi 3. Nah, berarti di sini kita udah kelihatan nih, P-nya lebih besar daripada Q. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, alhamdulillah banget ini udah selesai. Jadi ini buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah nonton. Silahkan share ke teman-teman yang lain jika ini membuat teman-teman terbantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya nanti jam 9 pagi ya teman-teman. Oke.